Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk join dalam webinar hari ini terkait dengan Adobe Sign Product. Hari ini kita akan membicarakan terkait license Adobe Sign sendiri jika digunakan untuk perusahaan dalam digitalisasi sekarang ini seperti apa pengaplikasiannya. Kemudian juga nanti akan ada demo singkat dari tim Adobe-nya. Mungkin bisa langsung kita mulai dengan deskripsi awal terkait license-nya ya untuk Adobe Sign-nya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Ika selaku Adobe Channel dan Product Manager. Silahkan Bu Ika, bisa dimulai. Terima kasih tim MII atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan coba to sharing. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu telah menyempatkan hadir dalam sesi ini. Jadi saya mewakili PT Tepek Indo Informatika sebagai satu-satunya distributor produk Adobe. Jadi Adobe Sign adalah salah satu produk yang akan kami tampilkan presentasi dan demonya. Jadi saya akan perkenalkan mungkin sedikit intro mengenai apakah itu produk Adobe Sign. Lalu mengenai deep lagi mengenai penjelasan mengenai Adobe Sign oleh Ibu Rani dan demo oleh Bapak Aldo. Oke, kita memasuki era digitalisasi. Jadi era digitalisasi ini sudah merambah ya di seluruh kehidupan aspek kita ya. Baik ketika kita mau mungkin berbelanja ya. Sekarang udah di era digital, kita tidak perlu lagi datang-datang ke toko ya. Cukup kita buka aplikasi dan kita bertransaksi secara digital ya. Kita juga sudah membaca berita secara digital. Udah lama saya tidak lagi memegang koran atau majalah ya. Ketika kita bekerja ya, proses administrasi juga sekarang sudah mulai menjadi paperless ya, di mana proses traditional way yang mendistribusikan dokumen dari satu meja ke meja lain itu cukup memberikan sedikit kesulitan, di mana akan memberikan waktu yang cukup lama sehingga suatu dokumen atau isu itu mendapatkan approval ataupun decision ya. Oke, dengan adanya era digitalisasi ini membuat masyarakat ya, banyak perusahaan meng-create video, audio, web ya, hardware, aplikasi dibuat untuk memudahkan ya customer untuk berinteraksi secara mudah ya, secara online, otomatis tanpa ada batasan waktu dan lokasi. Oke, apa yang Adobe berikan secara digital ya? Adobe memberikan solusi dokumen cloud yang mendeliver secara end-to-end digital experiences ya. Adobe adalah produk yang amat sangat direkomendasikan oleh Microsoft ya. Jadi dua prinsipal ini amat sangat bekerja sama dalam mendeliver berbagai macam solusi yang memudahkan customer untuk berexperience ya dalam melakukan proses digital. Ketika kita meng-create sebuah dokumen ya, untuk di-prepare, untuk didistribusikan kepada pihak-pihak lain, kita bisa menggunakan produk Microsoft ya. Produk Microsoft Office, Word ya, Excel, PowerPoint, Outlook ya. Itu kita bisa mendesain fill form ya, dokumen untuk tanda tangan ya, dokumen untuk di-review. Setelah itu kita bisa mengkonvertnya dalam bentuk PDF ya. Di sini ketika kita ingin melakukan kolaborasi, ya, kita begitu banyak menemukan banyak fitur dari Adobe Acrobat. Ya. Adobe Acrobat mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa produk ini adalah produk yang amat powerful. Selain untuk mengkonvert menjadi PDF, tapi merupakan tools yang amat sangat baik untuk melakukan paperless document process. Ya. Di dalamnya kita berbagai macam fitur
sharing ya. Kita tidak perlu lagi melakukan sharing dokumen secara manual ya, karena di dalamnya ada fitur commenting and review. Kita nggak perlu lagi coret-coret, kita nggak perlu lagi pakai sticky note mungkin ya untuk menandakan suatu paragraf atau kata yang cukup sensitif dan perlu direview ya. Kita bisa melakukan komen dan review secara digital ya. Kita bisa mengcombine ya seluruh dokumen di dalam suatu file ya, sehingga kita bisa membaca secara berurutan ya. Lalu kita punya bisa mengembed video, audio ya ke dalam dokumen PDF ya. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot membaca suatu dokumen ya terpisah dengan suatu file dokumen Word dengan audionya di file yang lain. Ya, kita bisa mengkolek informasi mengenai informasi dari customer kita ya melalui collect form. Kita juga bisa men-scan sebuah dokumen via HP. Kita punya feature redaction di mana kita bisa menutup sebuah paragraf, kita bisa menutup sebuah kata, kita bisa menutup sebuah gambar dengan warna hitam ya, di mana di situ kita bisa menutup dengan teknologi pixel-pixelnya. Oke. Nah, semua dokumen ini ya amat sangat mudah dilakukan dikolaborasi ya dengan tim lain ya, dengan amat sangat cepat tanpa ada batasan waktu dan tempat. Dan ketika kita ingin mengeksekusi dokumen tersebut ya, apakah perlu di-approve ya, apakah perlu ditandatangan, maka Adobe Sign adalah produk yang amat sangat powerful untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita punya feature storage ya untuk mengkolaborasikan dokumen yang akan di routing tersebut. Oke, dari solusi ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa Adobe memberikan end-to-end solusi ya, di mana kita tidak perlu lagi mempurchase produk bermacam-macam, cukup dari satu prinsipal yang kita memudahkan kita untuk memanage lisensinya dan mungkin bisa mereduce cost ya. Ya, dengan adanya end-to-end document cloud ini ya akan membantu Bapak dan Ibu atas tools untuk perjalanan dokumen dalam memproses secara online. Oke, di era pandemik ini ya kita nggak ada habisnya ya, selalu ada varian-varian baru. Ya, sejak ada pandemi kita sebagian mungkin masih working secara remotely ya. Nah, dengan adanya keterbatasan kita untuk bertemu dan berinteraksi ya, membuat top level untuk melakukan implementing digital document solution secara jangka menengah ya. Tapi untuk e-signature mereka akan sangat urgent untuk membutuhkannya. Oke, apakah Adobe Sign ini? Adobe Sign ini adalah produk cloud-based enterprise e-signature service ya, software as a service yang memproses secara digital dokumen Bapak dan Ibu di mana yang memerlukan approval dan tanda tangan ya. Kita akan membantu Bapak dan Ibu untuk mereplace secara tradisional tanda tangan basah menjadi suatu proses secara otomatis digital ya. Kita bisa melakukan over the web ya, bisa lakukan tanda tangan tersebut via telepon atau melalui aplikasi yang sudah terinstall di dalam environment Bapak dan Ibu ya. Secara garis besar apa yang bisa ditawarkan oleh Adobe Sign, kita bisa melakukannya dengan bekerja dimanapun, kapanpun dan any device ya. Secara integrasi Adobe memiliki 70+ integration pre-built ya yang free of charge, di mana Bapak dan Ibu bisa implementasi tanpa ada charge tambahan, no hidden cost untuk menerapkan solusi ini ya. Termasuk juga ada API apabila Bapak dan Ibu ingin melakukan integrasi terhadap custom application ya. Dari segi legalitas, security dan compliance, Adobe Sign sudah memiliki sertifikasi dari worldwide, di mana
penggunaan Adobe Sign di dalam sebuah dokumen itu diakui secara worldwide. Oke, kenapa kita memilih Adobe Sign? Adobe Sign bukan satu-satunya solusi electronic signature yang ada di pasaran. Tapi kenapa kita memilih solusi dari Adobe? Pertama, Adobe sudah berdiri cukup lama ya, sudah lebih 20 plus tahun ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah memiliki produk versi Creative Cloud ya, mungkin Photoshop, Illustrator, dan kita punya dokumen cloud solution yaitu Acrobat dan Adobe Sign. Kita memastikan dengan adanya kepastian continuity dari pengembangan produk ya, dari development itu Bapak dan Ibu akan tetap bisa menggunakan dan mendapatkan update terus-menerus dari produk Adobe Sign ini tanpa mungkin takut apakah perusahaan ini akan mungkin hilang dalam waktu setahun atau 2 tahun ya. Menggunakan produk Adobe Sign ini sangat-sangat mudah ya, tidak perlu jadi Adobe expert untuk menggunakan produk Adobe Sign ini ya. Ya, dari segi integrations tadi saya udah share bahwa Adobe memiliki pre-built 70 pre-built integration di mana tidak perlu lagi ada cost tambahan ketika membeli di awal atau mungkin ketika melakukan perpanjangan atau renewal ya. Lalu workflow adalah salah satu hal yang juga selain integrasi yang menjadi feature yang amat sangat ditonjolkan dari Adobe Sign ini ya. Terus ini memberikan Adobe bisa memberikan tools untuk arus tanda tangan yang diberikan kepada pembuat dokumen yang ingin men-share kepada pihak lain ya. Workflow ini secara otomatis ya, nggak perlu coding-codingan, hanya butuh drag and drop ya, tanpa perlu menjadi technical expert. Kita tidak perlu lagi meng-create workflow ini ya. Dengan meng-create workflow ini kita tidak perlu lagi tanda tangan itu salah orang-orangnya, di mana juga tidak perlu lagi takut untuk salah di mana tempat tanda tangannya ya kan. Kita bisa men-set workflow ini apakah mau dilakukan secara paralel ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga tidak bisa tangan tambah ada orang pertama atau orang kedua. Saya percaya bahwa workflow ini amat sangat berguna karena ketika orang membeli produk Adobe Sign itu pasti akan dipergunakan oleh beberapa divisi biasanya ya, dan tiap-tiap divisi tentu memiliki workflow yang berbeda-beda, mungkin dari HRD, dari sales dan marketing, dari tim legal pasti memiliki workflow yang berbeda dan mereka pasti akan amat sangat mudah sekali untuk dan merasa terbantu sekali dengan solusi Adobe Sign dengan fitur workflow ini ya. Macam-macam workflow bisa di create ya, dan itu amat sangat mudah ya. Kita juga punya template-nya di dalam workflow-nya tersebut ya. Dari segi compliance, Adobe sudah memiliki banyak sertifikasi dari banking ya, dari legal ya, sertifikasi secara internasional ya. Dari segi enterprise support, Adobe memiliki fitur-fitur yang amat sangat memudahkan Bapak dan Ibu sekalian dalam memanage license dan mengkontrol penggunaan dari produk Adobe Sign itu sendiri ya. Kita punya namanya Enterprise Admin Console di mana kita bisa melihat penggunaan atau kuota dari produk Adobe Sign ini. Ketika produk Adobe Sign ini usage-nya sudah hit di 80%, 90% atau 100% itu bisa dideteksi di dalam Admin Console sehingga memudahkan tim IT untuk memutuskan untuk menambah produk Adobe Sign itu sendiri sehingga para CEO atau mid level tidak ada interupsi ketika ini menggunakan Adobe Sign secara mendadak ya. Ya, dari segi support enterprise ini kita memberikan support 24/7 ya. Kita juga ada feature chat atau remote apabila ada isu. Kita punya dedicated one-to-one support dari Adobe di mana kita bukan support helpdesk ya, karena kalau helpdesk itu biasanya ketika kita kembali untuk case tahapan kedua mungkin orangnya berbeda, tapi kita memberikan dedicated one-to-one support. Oke. Baik, itu saja mengenai introduction mengenai produk Adobe Sign. Saya berikan waktu
pada Ibu Rani mengenai presentasi konten lebih detail lagi mengenai produk Adobe Sign. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Ika atas waktunya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat untuk layar saya, Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih Bu Ika. Baik, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Rani Desyanti. Saya tim marketing dari PT Tektek Indo Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai produk Adobe Sign. Apa itu cara kerja sederhana produk Adobe Sign? Apa itu tanda tangan elektronik? Nah, tanda tangan elektronik adalah cara kerja yang sah untuk mendapatkan persetujuan atas dokumen atau formulir elektronik. Jadi, tanda tangan elektronik itu menggantikan cara kerja lama dengan menggunakan tanda tangan basah di semua prosesnya. Nah, di dalam tanda tangan elektronik ini terdapat 3 unsur utama. Yang pertama, identity, siapa orang yang menandatangani. Yang kedua ada integrity, apakah dokumen itu dapat dirubah atau tidak. Dan yang ketiga itu ada intent, apakah pihak yang menandatangani dalam keadaan sadar atau tidak. Nah, di dalam identity ini untuk produk Adobe Sign itu bisa dilihat dari audit report-nya. Jadi bisa ketahuan dari mulai siapa yang menandatangani, emailnya, IP address-nya, tanggalnya, itu bisa terlihat di dalam produk Adobe Sign melalui yang namanya audit report. Yang kedua itu ada integrity, apakah dokumen itu dapat dirubah atau tidak? Jawabannya untuk menggunakan produk Adobe Sign itu, jika sebuah dokumen sudah ditandatangani, maka secara otomatis akan terenkripsi. Jadi tidak akan bisa untuk dirubah-rubah. Dan yang ketiga itu, apakah pihak yang menandatangani dalam keadaan sadar? Nah, di dalam produk Adobe Sign ini, jika dokumen sudah ditandatangani dan sudah muncul untuk simbol biru click to sign ini, maka dokumen tersebut secara sadar oleh penandatangan itu telah ditandatangani. Nah, dalam penggunaan tanda tangan elektronik, kita bisa mendapatkan tanda tangan dengan waktu yang lebih cepat dalam hitungan menit, tidak lagi dalam hitungan hari. Nah, secara otomatis proses bisnis juga akan jauh lebih cepat karena penandatanganan dokumen juga yang jauh lebih cepat sehingga bisa mendapatkan ROI-nya yang jauh lebih tinggi. Untuk proses penandatanganan ini berjalan secara end-to-end, di mana Adobe Sign itu bisa digunakan dengan device apa saja. Kita bisa men-scan dokumen dan mengupload Adobe Sign untuk ditandatangani. Nah, dokumen yang sudah diupload juga bisa ditemukan untuk backup-nya. Dan Adobe Sign itu juga terintegrasi dengan aplikasi Microsoft yang inovatif, serta mempunyai desain workflow yang sangat mudah dalam penggunaannya. Adobe Sign juga direkomendasikan oleh Microsoft dan jika ingin diintegrasikan dengan aplikasi custom bisa dilakukan dengan API. Berikut merupakan contoh-contoh integrasi Adobe Sign dengan aplikasi populer lainnya seperti Oracle, SAP, Salesforce, dan lain sebagainya. Berikut ini penelitian dari Forrester yang menghitung ROI dari konsumen yang telah menggunakan Adobe Sign. Ada Sony Bank, Equifax, BT, dan lainnya. Ini juga adalah penggunaan fitur dari produk Adobe Sign. Ada 5 use case roles. Yang pertama ada sign, yaitu tanda tangan dokumen untuk membantu customer dalam proses bisnis. Yang kedua ada fill form, yaitu mengisi form secara elektronik di mana kita dapat mengumpulkan informasi sehingga informasi tersebut bisa kita proses. Yang ketiga ada approve, apabila tanda tangan elektronik tidak diperlukan maka dengan cara approve terhadap dokumen itu bisa dilakukan.
Yang keempat itu ada accept, yaitu di mana kita bisa menerima dokumen itu sudah sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima adalah certified recipient. Ini adalah memiliki konfirmasi dalam bentuk audit report yang menunjukkan penerima telah menerima dan menandatangani dokumen tersebut. Nah, ini juga berikut merupakan sertifikasi yang mengakui Adobe Sign secara internasional. Ada ISO, ada PCI, ada GDPR, ada HIPAA, dan lain sebagainya. Dan ini juga berikut merupakan customer-customer yang sudah menggunakan untuk produk Adobe Sign. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai licensing dari produk Adobe Sign. Produk Adobe Sign itu terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada tipe bisnis dan yang kedua ada tipe enterprise. Untuk perbedaan dari tipe bisnis dan enterprise itu dilihat dari integrasinya. Dimana kalau misalkan untuk tipe bisnis itu integrasinya dengan Microsoft Office seperti Word, PowerPoint. Nah, sedangkan untuk tipe enterprise ini integrasinya jauh lebih lengkap, bisa menggunakan API, SharePoint, Power Automate, Salesforce, Oracle, dan di dalam enterprise pun juga bisa mempunyai fitur desain workflow. Dari kedua tipe ini bisa dipecah menjadi dua tipe lagi. Yang pertama berdasarkan name user, di mana satu name user mendapatkan 150 transaksi per tahun. Dan yang kedua ada tipe transaction, dihitung berdasarkan per klik send. Nah, untuk transaction ini unlimited user. Dari kedua model licensing ini, skema pembeliannya itu untuk 1 tahun. Dan Adobe Sign itu mempunyai transaksi limit, di mana untuk tipe bisnis dan enterprise itu masing-masing mendapatkan untuk file yang diupload itu sebesar 10 MB. Dan untuk versi bisnis itu mendapatkan 100 halaman per transaksi, sedangkan yang enterprise 500 halaman per transaksinya. Nah, untuk kedua tipe bisnis dan enterprise ini masing-masing itu dibatasi untuk 25 penandatangan serta mendapatkan OTP sebanyak 50 kali. Berikut penjelasan licensing untuk produk Adobe Sign dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Aldo untuk mendemokan produk Adobe Sign. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rani atas penjelasan dari Adobe Sign-nya. Oke, baik. Jadi di sini selamat pagi semuanya. Saya akan coba share screen dulu. Nah, sebelum nanti kita akan memulai sesi demonya. Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nanti akan kita jawab pada saat sesi Q&A. Nah, baik. Jadi selamat pagi semuanya. Ya, salam kenal. Terima kasih atas perhatiannya sudah dari tadi yang mengikuti penjelasan dari produk solusi Adobe Sign ini. Sebenarnya ini bisa kita katakan sebagai solusi dokumen yang ini ya luas ya. Sebenarnya Adobe Sign itu juga tahapan akhirnya dari siklus sebuah dokumen yang nantinya dokumen itu biasanya kan kita ada perlu untuk pengesahan atau ada tanda tangan. Nah, disitulah Adobe Sign berperan di bagian dari yang terakhir. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita berbicara dokumen itu sangat luas karena di awal kita biasa untuk mengetik dokumennya secara umum itu menggunakan Word, Microsoft Office Word. Nah, atau mungkin ada yang dari Excel atau mungkin ada yang dari PowerPoint. Misalnya untuk presentasi ini kita mau diajukan dulu misalnya ke atasan atau mungkin dari Excel itu ada data-data yang perlu kita ajukan untuk
dijadikan pengesahan atau mungkin dijadikan sebuah dokumen. Nah, jadi sebenarnya kalau dari awal kita berbicara itu sebenarnya banyak sekali ya kita untuk memulai pembuatan dokumen itu dari mana saja. Nah, mungkin di sini saya akan mencontohkannya dari produk Microsoft. Nah, kebetulan saya juga menggunakan Microsoft Office 365. Nah, tentunya kalau misalkan kita berbicara soal integrasi, ya dari Microsoft Word yang Office pun yang versi perpetual itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi memang kita berbicaranya sekarang bukan hanya dari Adobe Sign saja, tapi kita ada integrasi di sini. Jadi memang kita sebagai user itu akan sangat dimudahkan karena kita mendapatkan experience-nya. Jadi untuk melakukan sebuah proses dari awal sampai akhir, kita bahkan cukup dari sebuah aplikasi saja, yaitu dari Word misalnya. Nah, jadi ini ada sebuah solusi yang sangat baik. Maksudnya kalau misalkan memang ingin dipertimbangkan ataupun mungkin ingin digunakan. Nah, jadi di sini saya akan coba langsung saja masuk ke dalam sesi demonya. Jadi ini adalah penggunaan secara umumnya dari Adobe Sign. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kupas mengenai Adobe Sign sebenarnya, tapi karena memang dari terbatasnya waktu, jadi kita akan lihat aja dulu bagaimana proses yang sangat pentingnya itu dari Adobe Sign-nya. Nah, oke. Nah, mungkin di sini saya sudah menampilkan ya contoh dokumen yang nantinya kita akan tanda tangan. Nah, jadi di sini sudah ada tempatnya juga. Nah, nanti kalau misalkan sudah siap, jadi kita memang kan dari awalnya itu kita sudah persiapkan dokumen ini sampai ke tahapan yang sudah final. Ini sudah kita ingin minta tanda tangannya. Nah, jadi kita bisa langsung saja klik send for signature di sini. Nah, jadi kita sebagai user yaitu sangat dimudahkan. Karena kita nggak perlu buka Adobe Sign-nya lagi, misalnya di browser, karena kan dia cloud ya. Kita tidak perlu buka, jadi kita bisa langsung aja mulai dari Word kita. Nah, nanti kita bisa langsung aja more option di sini untuk kita mengatur nih dokumennya itu akan kita kirim ke siapa-siapa saja. Ataupun mungkin kita ingin mengatur flow-nya seperti apa, aliran dokumennya seperti apa nanti, siapa-siapa saja yang akan menandatangani dokumen. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja emailnya, karena kita cukup mudah ya, kita simpel, kita nggak perlu mengetahui banyak hal, jadi kita cukup tahu aja emailnya dari si penerima. Jadi misalnya di sini saya coba masukkan beberapa email, nah agar kita bisa buat contohnya. Oke, mungkin di sini saya tambah satu lagi aja. Nggak usah, nah kita 3 aja. Oke, jadi di sini kita mencontohkan ada 3 orang yang nanti akan menandatangani dokumen bersama dan juga dengan mengapprove dokumen. Nah, jadi pada setiap aliran dokumen ini kita sebenarnya bisa mengatur. Nah, kita mau mengatur dokumennya itu kemana saja atau arahnya itu kemana-mana saja dulu. Nah, kita bisa lakukan dengan 3 cara, yaitu kita bisa berjalan secara berurutan. Jadi nanti setelah orang pertama ini telah tanda tangan dokumen, baru dokumennya akan terkirim ke orang kedua untuk ditanda tangan. Nah, itu secara berurutan sampai habis. Nanti kalau misalkan kita memang butuh untuk 3 orang ini langsung menandatangani dokumennya, itu kita juga bisa, ataupun kita bisa menggabungkan proses secara paralel dengan sekuensialnya. Jadi kalau misalkan kita ganti dengan angkanya 2 seperti ini, maka dia akan menempel. Jadi setelah orang pertama menandatangani dokumen, dia akan langsung terkirim nih dokumennya ke 2 orang. Jadi nanti 2 orang ini yang akan langsung menerima dokumennya secara bersama-sama. Oke, nah untuk pengaturan role, kita juga ada beberapa pengaturan role yang bisa kita pilih saja sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, mungkin di sini sebagai contohnya, kita akan buat beberapa role yang nanti kita bisa lihat kira-kira perbedaannya. Jadi kita bisa melihat
setiap penerima itu akan mempunyai tugasnya masing-masing dan porsinya masing-masing. Nah, satu hal lagi yang paling penting juga, jadi kita sebagai pengirim, kita bisa mengatur autentikasi untuk penerimanya. Jadi penerima itu akan di-challenge dulu nih. Dia kalau misalkan kita mengatur memberi password, nah berarti si penerima itu harus memasukkan password dulu untuk bisa membuka dokumennya dan menandatangani dokumen. Nah, ini juga memastikan ya, autentikasi ini untuk memastikan bahwa si penerimanya itu benar-benar orang yang kita tuju. Kita juga bisa menggunakan OTP yang bisa dikirim menggunakan SMS dan telepon. Nah, kita menggunakan akun Adobe Sign-nya. Nah, itu biasanya kalau digunakan untuk internal-internal yang sama-sama mempunyai akun dari Adobe Sign-nya. Jadi bisa kita challenge dari sana. Oke, jadi di sini saya akan coba masukkan dulu password-nya. Nah, mungkin di sini agar kita bisa melihat ya untuk proses dari autentikasinya nanti seperti apa. Oke, nah untuk pesan sendiri kita bisa juga ketik langsung atau kita juga bisa ambil dari template. Nah, misalnya saya coba contoh ambil yang template ini. Nanti kita setelah klik dia akan langsung masuk sesuai dengan yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, ini untuk subjek dari dokumennya. Jadi sebenarnya sama saja seperti kita mengirim sebuah email biasa, pasti ada di body email dan juga ada subjeknya. Misalnya di sini saya buat contoh, misalnya approval dokumen kontrak misalnya. Nah, di sini subjeknya juga sudah masuk. Terus kita tinggal pindah lagi ke bagian option. Kalau kita memang memerlukan untuk pengaturannya, kita juga bisa berikan password. Yang passwordnya ini nanti akan aktif pada saat dokumennya sudah selesai ditandatangan. Kita juga bisa berikan deadline. Jadi nanti jika melewati dari deadline yang sudah kita tentukan, dokumennya tidak ditandatangan, melewati deadline, dia akan otomatis di-expirekan, dibatalkan. Dan juga kita bisa berikan reminder sesuai dengan frekuensi yang ada di sini, ataupun pada saat dokumennya sedang berjalan, kita juga bisa berikan remindernya. Nah, jadi untuk dokumennya juga sudah masuk. Kalaupun kita ingin menambahkannya, kita juga bisa tambahkan sesuai dengan yang kita perlukan. Jadi langsung aja ya, saya klik next di sini. Nah, nanti setelah kita sudah mengatur untuk pengirimannya, kita tinggal langsung masuk lagi ke bagian untuk menyeting dokumennya. Nah, disinilah tempat yang penting karena untuk memberikan tugasnya, isiannya, nah itu bisa kita lakukan di sini. Oke, saya mungkin sebenarnya banyak juga ya kita untuk memasukkan field-fieldnya, tapi di sini saya akan coba membuat simple saja. Misalnya di sini akan ada isian nama misalnya, atau di sini saya coba berikan juga tempat untuk tanda tangan, nanti yang akan disesuaikan. Misalnya di sini saya juga berikan waktu. Oke. Dan juga tadi ada seorang approval. Nanti saya akan berikan sebuah cap di sini. Nah, oke, mungkin di sini saya akan buat simple saja agar lebih mudah juga untuk penjelasannya. Dan di sini saya akan langsung bagi saja ke porsinya masing-masing. Jadi setiap penandatangan dan setiap approver dia akan mendapatkan tempat-tempatnya tersendiri. Jadi kalau misalkan kita sebagai pengisi form, maka kita hanya akan melihat kita untuk mengisi formnya saja. Nah, itu sesuai dengan yang ada di field-nya. Jadi kita tinggal isi saja. Dan nanti selanjutnya juga sebagai signer, dia pasti akan mendapatkan tempat ini, hanya tempat ini untuk menandatangani dokumennya saja. Nah, dan juga sebagai approval juga sama, dia akan melihat tempatnya sendiri. Jadi untuk kegunaan ini sangat penting karena kita sebagai penerima
tidak bingung juga setelah mendapatkan dokumen kita harus melakukan apa, dan juga kita tidak akan salah tanda tangan. Karena kan biasanya tempat tanda tangan sudah disediakan, kita bisa, kalau misalnya kita menandatangani secara fisik, kadang-kadang kita bisa melakukan kesalahan dalam tempat pengisian tanda tangannya. Nah, jadi itulah yang bisa kita dibantu dari Adobe Sign-nya untuk mengurangi kesalahan tersebut. Oke, jadi kalau misalkan sudah selesai, kita bisa langsung klik send saja di sini. Nah, setelah kita klik send, di sini semua sudah akan langsung berjalan dari flow-nya. Nah, jadi di sini saya langsung tutup. Nah, kita dari Word pun, kita juga bisa melihat statusnya seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan kita klik di sini, nanti status-status dari dokumen-dokumen yang sedang berjalan, itu akan bisa kita cek di sini. Nah, seperti yang tadi kita lihat di sini, dia baru terkirim. Dokumennya baru terkirim. Nah, tapi kita juga bisa lihat di sini siapa yang buat dokumen tersebut. Nah, jadi kita bisa cek. Nah, tanpa kita harus melakukan pengecekan di dashboard Adobe Sign-nya, walaupun itu juga bisa kita lakukan. Nah, jadi memang dari pengecekan dokumen tersebut, jika kita klik bagian yang manage ini, kita juga bisa melihat nih, dokumennya itu sedang berjalan. Nah, nanti untuk activity-nya, kita juga bisa cek sesuai dengan yang update terakhir. Nah, jadi disinilah kita sebagai pengirim, itu bisa men-track dokumennya. Sudah sampai di mana saja. Nah, jadi disinilah tadi bagian yang reminder ini, kalau misalkan memang kita perlu merimain seseorang karena terlalu lama untuk menandatangani dokumen, kita juga bisa cancel. Nah, ataupun kita juga bisa memodify nih agreement-nya. Kita bisa ganti dokumennya. Kalau misalkan ternyata kita sudah terkirim, tapi ternyata pas kita cek lagi ternyata ada yang salah. Nah, kita bisa lakukan perubahan agreement-nya. Tapi dengan catatan si penerima itu belum melakukan tanda tangan ataupun pengisian di dokumennya. Nah, jadi di sini memang kita banyak untuk mengatur bagian manage-nya ini kita sebagai pengirim. Oke, mungkin di sini saya akan langsung buka saja ya untuk dokumennya. Jadi di sini saya coba langsung refresh. Oke. Nah, kita sudah langsung dapat nih dokumennya. Nah, dokumennya itu juga berbentuk sebuah link. Jadi kita belum mendapatkan sebuah attachment. Nanti kalau jika sudah selesai, maka kita akan mendapatkan sebuah attachment dokumen yang PDF-nya. Oke, jadi di sini saya akan coba langsung buka saja untuk dokumennya untuk kita isi dulu. Nah, ini kita hanya contoh singkat. Yang di sini saya start. Misalnya saya coba isi dengan testing. Nah, jadi di sini kita sudah tidak bisa nih kalau kita mau tanda tangan di sini ataupun kita mau approve di sini kita sudah tidak bisa. Tetap mengikuti tugas yang sudah diberikan. Oke, jadi kita langsung submit saja dan langsung kita buka lagi ke email yang selanjutnya. Oke, nah di sini dia sudah terkirim nih dokumennya, sama juga tampilannya. Di sini kita juga refresh. Nah, dia juga sama di sini untuk approval dokumennya. Oke, mungkin di sini saya coba buka aja langsung. Kita akan melakukan tanda tangan dulu ya. Nah, untuk proses autentikasinya sesuai dengan yang sudah kita atur tadi, kita harus masukkan dulu passwordnya. Nah, jadi memang kalau untuk pengaturan password ini, kalau misalkan memang salah, dia akan muncul notifikasi salah, dan ini juga bisa ada batasnya. Seperti kita menggunakan OTP. Kalau misalkan kita salah memasukkan kodenya, itu dia akan ada batasnya. Sampai nanti melewati batasnya itu, dia akan dibatalkan dokumennya. Nah, jadi disitulah tingkat keamanannya itu sangat tinggi. Dan juga bisa membantu kita untuk mengautentikasi orang yang harusnya menerima dokumen yang kita tuju, kita kirimkan. Oke, jadi untuk proses penandatanganannya juga cukup mudah karena kita tinggal klik saja kalau misalkan memang sebelumnya sudah tanda tangan, dia akan langsung muncul. Nah, tapi kalau misalkan memang kita mau ubah, kita bisa ubah langsung di sini. Kita bisa gambar, nah, atau kita mengetikkan nama kita.
atau kita bisa mengupload sebuah gambar, entah itu QR code, ataupun kita bisa mengupload tanda tangan yang sudah kita scan, atau kita bisa juga tanda tangan menggunakan handphone kita. Nah, itu bisa kita lakukan. Ataupun jika kita ada yang mempunyai stylus, nah itu kita juga bisa langsung tanda tangan di sini dengan mudah. Ya, oke. Jadi untuk proses penandatanganan itu cukup simpel. Kita jika sudah selesai untuk tanda tangannya, jangan lupa kita klik sign. Maka setelah kita klik sign pun kita sudah dianggap telah menandatangani dokumen kontrak ini. Nah, tinggal kita menunggu approval-nya. Nah, sebelum kita lanjut untuk approve, nah nanti kita sebagai pengirim nih, kita mau lihat, kita mau cek lagi sudah sampai mana dokumennya. Nah, itu dia semua akan langsung terupdate secara otomatis. Kita akan bisa lihat di sini bahwa sudah 2 orang yang telah mengisi dokumen dan telah menandatangani. Nah, disinilah untuk bagian approval-nya dia masih melihat, masih belum di-approve. Nah, dan kalau misalkan kita lihat activity, dia sudah lebih banyak lagi. Nah, jadi di sini sangat langsung update, kita pun untuk mengeceknya itu sangat lebih mudah lagi. Nah, dan di sini juga ada salah satu fitur yang sangat sering juga digunakan kalau misalkan memang pada saat kita ingin mengirim dokumen, ternyata orang ini terlalu lama untuk meng-approve. Padahal kita juga cukup, kita perlu untuk cepat approval-nya. Nah, kita bisa nih berikan sebuah alternatif. Jadi penerima alternatif ini dia akan mendapatkan dokumen yang sama dan emailnya apa, ataupun kita ingin memberikan pesannya itu juga bisa kita atur di sini. Jadi nanti si penerima itu tinggal meng-approve sesuai dengan tugas yang sama, sesuai dengan orang yang tadi kita berikan alternatif penerimanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk manage kita sudah bahasnya, dan juga di sini kita coba langsung klik untuk approve. Nah, kalau untuk approve ini cukup mudah ya, karena kita tidak perlu tanda tangan, ataupun kita kalaupun memang diperlukan untuk sebuah paraf, itu pun juga bisa kita atur sebagai approval-nya. Oke, jadi di sini kita langsung klik aja untuk approve, dan setelah kita klik untuk approve, dokumennya itu sudah selesai. Nah, kalau misalkan kita kembali lagi, jadi nanti setiap penerima itu dia akan mendapatkan hasil jadi dokumennya. Nanti baru dia akan berbentuk sebuah attachment dokumen seperti ini PDF-nya. Kalau misalkan kita download di sini, nah kita juga bisa melihat nih dari dokumen yang tersebut itu dia sudah tidak akan bisa diedit-edit lagi. Oke, mungkin di sini kita akan coba buka dulu. Oke, baik. Nah, jadi di sini kita sudah buka dokumennya, kita menggunakan Acrobat Pro ya. Nah, jadi walaupun kita buka di PDF editor manapun, dokumen ini sudah tidak akan bisa diedit lagi. Karena kita sudah lihat ya di sini akan ada ribbon biru. Jadi memang ini tandanya dokumen yang sudah ditandatangan dengan Adobe Sign itu sudah tidak akan bisa diedit lagi. Nah, dan juga tampilan dari dokumen yang sudah ditandatangan itu seperti ini. Kita pun juga bisa memvalidasi dokumen tanda tangan dari si penerimanya. Jadi kita cukup mudah, kita bisa klik langsung di tanda tangan tersebut. Nah, maka dia akan mencocokkan nih transaction ID yang ada di tanda tangan dengan yang ada di audit report. Nah, seperti yang ada di sini. Kalau misalkan kita sudah muncul ya. Jadi di sini transaction ID-nya lah yang akan dicocokkan. Nah, maka setelah cocok, nah audit report ini juga bisa kita jadikan bukti bahwa si penerima itu telah menandatangani dokumen kita. Karena dari audit report ini juga tercatat cukup lengkap karena dari tanggal, jam, dan IP address-nya itu semua tercatat. Dan kegiatannya pada saat memasukkan password dan menandatangani dan approve itu semua tercatat sampai dokumennya sudah selesai. Nah, jadi inilah kegunaan audit report bersama dengan dokumennya yang tadi sudah jadi. Nah, jadi memang untuk
perjalanan secara umumnya dari Adobe Sign itu seperti ini. Nah, jadi memang dari keamanan itu juga terjamin karena integritasnya itu kita harus menjaga ya, karena kalau misalkan dari dokumen yang kita sudah tanda tangan tapi masih bisa diedit, itu akan sangat berbahaya nanti. Nah, jadi kita sebagai user yang sebagai pengguna itu cukup simple karena kita cukup mengirimkan dokumennya dan kita sudah langsung bisa mengatur semua dari satu tempat dan melihat juga dari si penerimanya itu seperti apa kegiatannya, apakah sudah tanda tangan ataupun belum. Nah, jadi di sini kita sudah bisa lihat juga kalau dokumennya sudah pindah yang tadi ya, sudah pindah ke bagian yang komplit dan di sini untuk activity juga semua tercatat di sini. Dan juga di resipien itu semua sudah checklist. Nah, jadi memang untuk prosesnya seperti ini sebenarnya juga masih ada banyak. Kalau misalkan kita butuh sebuah report misalnya, nah kita sebagai user pun kita bisa memberikan sebuah report. Nah, jadi kalau misalkan saya ambil contoh di sini, nah kita bisa nih memberikan report dari dokumen-dokumen yang sudah kita kirim. Nah, bagaimana yang sudah berjalan ada berapa, dokumen yang sudah komplit juga ada berapa, ataupun dokumen yang cancel. Nah, itu jadi semua kita bisa lakukan. Jadi dari kita awalnya itu seperti apa, sampai dari tahap akhirnya di Adobe Sign itu semua bisa kita cover, bisa kita jalani. Nah, jadi memang ini sangat menjadi solusi yang cukup bisa dipertimbangkan. Ya, baik. Mungkin untuk integrasinya mungkin saya akan menampilkan yang satu lagi. Kalau misalkan saya coba dari, oke. Nah, kalau misalkan kita ada yang bekerja menggunakan Microsoft Teams, itu juga sama ya, karena jika kita sudah login, nah ataupun kita memang yang lebih terbiasa bekerjanya dari Microsoft Teams, nah itu kita juga bisa kirim langsung dokumennya menggunakan Adobe Sign. Itu juga sama. Jadi untuk integrasi kita tidak perlu banyak mengatur apa-apa karena apalagi belajar ulang karena semuanya dengan tampilan yang sama dan pengaturan yang sama juga. Nah, ataupun misalkan ada nih yang mempunyai kondisi seperti ini. Misalkan dokumennya itu perlu kita edit dulu. Karena kadang-kadang kita jika ingin mengirim dokumen pasti tidak lari dari ada yang kesalahan. Nah, jadi di sini juga di Microsoft Teams juga ada salah satu fitur yang sangat membantu kita juga. Nah, kalau misalkan memang di dokumen itu perlu kita review dulu. Nah, kita bisa nih buat sebuah approval. Nah, jadi approval ini kita kirim dulu dokumennya, apakah sudah benar atau belum. Jadi kita bisa buat sebuah review dulu. Nah, nanti setelah kita sudah mereview dokumen tersebut, nah kita bisa nih pilih dengan e-sign-nya dan nanti setelah kita login menggunakan Adobe Sign-nya, maka nanti akan langsung kita bisa kirim menggunakan Adobe Sign-nya di approval. Nah, nanti untuk tampilan juga kurang lebih sama karena menyesuaikan dari yang fitur approval-nya. Oke. Oke, mungkin di sini kita coba menunggu untuk loading. Kita coba berikan dulu aksesnya. Dan oke, nah jadi di sini kita sudah masuk. Nah, nanti tampilannya akan menyesuaikan yang di approval. Jadi kita memang, jika memang sudah terbiasa menggunakan approval, itu tidak perlu belajar ulang karena tampilannya akan menyesuaikan. Kita jadi juga bisa mengambil dokumennya dari Adobe Sign. Kalau misalkan memang ada template-nya sudah kita siapkan, atau kita bisa langsung upload ke approval-nya.
Dan untuk pengaturannya memang dia akan menyesuaikan juga untuk pengirimannya. Nah, oke, jadi di sini untuk kita sebagai user itu sangat dimudahkan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kalau misalkan kita berbicara untuk yang di Microsoft produknya, karena kalau misalkan memang ada yang menggunakan SharePoint, nah ataupun mungkin ada yang menggunakan Power Automate, nah itu semua juga bisa saling terintegrasi dengan baik. Karena kalau misalkan saya coba contoh buka SharePoint di sini, nah dan saya coba pilih salah satu dokumen, di sini kita juga bisa langsung send for signature. Jadi memang untuk integrasi itu sudah sangat dimudahkan. Nah, oke, mungkin sekian dari demo pada hari ini. Jadi nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan lebih lanjut ataupun mungkin ada yang perlu kita bahas lebih dalam lagi, itu nanti bisa kita lakukan di sesi lain lagi. Oke. Jadi untuk tampilan juga sama ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mungkin di sini saya akan kembalikan ke Bu Dewi ya untuk sesi dari webinar pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak. Untuk next selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dari penjelasan Adobe Sign tadi? Jika ada, mungkin bisa angkat tangan atau tulis pertanyaannya dulu di kolom chat. Oh iya, Bu Dewi, di sini saya ada melihat 2 pertanyaan dari Pak Agus. Ya, baik Pak. Iya. Di kolom chat ya? Iya. Oke Pak, boleh silakan langsung dijawab Pak untuk pertanyaan yang pertama. Iya, baik. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya dari Pak Agus. Jadi apakah dokumen yang di-approve bisa berupa scan dokumen? Nah, itu kita bisa. Jadi karena kan biasanya yang berupa scan dokumen itu akan bisa kita jadikan PDF ya. Nah, itu pasti kita bisa lakukan. Kalaupun misalkan memang dari dokumennya itu dan nanti sudah di-scan itu menjadi gambar, itu tetap juga bisa kita upload ke Adobe Sign-nya untuk di-approve. Itu bisa dilakukan. Nah, itu untuk yang pertanyaan pertama. Dan untuk yang pertanyaan yang kedua, nah, ada tidak undang-undang di NKRI yang menegaskan mengesahkan approval elektronik? Itu ada, Pak. Untuk undang-undang dari negara kita, itu kita ada. Jadi, penggunaan dari tanda tangan elektronik itu sendiri pun sudah ada undang-undangnya, dan bahkan dari BUMN pun juga ada yang menggunakan Adobe Sign-nya ini sebagai pengiriman dokumennya. Nah, itu ada yang sudah menggunakannya. Seperti itu Pak Agus. Baik, dari Pak Agus ada tanggapankah Pak terkait penjelasannya? Ya Bu, undang-undangnya nomor berapa ya kalau boleh tahu ya? Oke, baik. Mungkin di sini saya coba. Ini juga bisa kita share ke manajemen gitu, biar mereka lebih yakin gitu. Karena gini, yang kita alami kadang-kadang ketika audit, ada yang beberapa auditor mungkin menerima sign elektronik, tapi ada juga auditor yang nggak mau gitu, maunya tanda tangan basah gitu. Itu juga menyulitkan gitu buat kita. Oke, baik Pak. Ya, sebenarnya memang kalau misalkan untuk auditor itu terkadang memang ada peraturannya sendiri ya, kadang-kadang ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal yang undang-undang, itu kita ada di pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, di situ dia ada tertulis. Dan juga ada sebentar saya coba lihat lagi, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,
di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 di tahun 2019. Itu yang dasar-dasar hukum mengenai penggunaan tanda tangan elektronik ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama, Pak. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? Mumpung ada Pak Aldonya di sini, masternya nih. Bapak dan Ibu juga boleh sembari mengisi untuk link survei ya yang ada di chat box untuk mendapatkan sertifikat dari webinar hari ini. Sambil dilengkapi juga. Terkait untuk kuisnya Mbak Susan, apakah kita jadi show kuisnya Mbak untuk kali ini? Halo Mbak Susan. Tes apa masuk suaranya? Masuk Mbak, untuk kuisnya bagaimana? Untuk kuisnya aku yang share screen, aku udah mau masuk di kuis, udah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Iya, sepertinya sudah tidak ada Mbak. Oke, kalau gitu aku share kuisnya ya. Oke, silahkan Mbak. Oke, untuk share screen aku apa sudah terlihat? Sudah. Oke, untuk Bapak Ibu yang mau join kuisnya bisa langsung join kuis di myquizzes.com.pro. Kalau ada aplikasinya juga bisa langsung masukkan kode join yang 756412 atau mengklik link kuis yang ada di kolom chat. Untuk kuisnya sesuai dengan formatnya yaitu nama, strip, nama perusahaan. Seperti itu. Kita tunggu untuk kuisnya. Oke. Baru satu yang join. Mungkin bisa diumumkan, Mbak, untuk hadiah kuisnya. Oke, untuk hadiah kuisnya nanti ada voucher Hypermart ya. Untuk jawaban yang benar. Kita ambil berapa pemenang? Iya. Kita ambil beberapa pemenang. Masih 4 yang daftar kuisnya. Kita tunggu 1 menit lagi untuk join kuisnya. Oke, mungkin untuk Bapak Ardi bisa diulang kembali Pak sesuai formatnya yaitu nama, strip, nama perusahaan. Oke, mungkin sudah lewat 1 menit, kita mulai saja kuisnya dari sekarang. Selamat mengerjakan kuisnya Bapak Ibu. Silakan.
Kita tunggu 1 menit lagi sampai 10 lewat 12. Dia sudah tidak ada pergerakan lagi dari kuisnya, maka ini akan kita akhiri dengan 5, 4, 3, 1. Oke. Untuk pemenangnya nanti akan dihubungi dari pihak tim produk untuk terkait klaimnya, tapi selain itu mohon mengisi feedback form yang terdapat di kolom chat. Untuk Bapak Ibu, karena selain untuk kami akan verifikasi data, kami akan memberikan Certificate of Attendee pada seluruh attendee yang hadir pada webinar hari ini. Terima kasih. Mungkin dari sesi kuisnya telah berakhir, saya kembalikan ke Ibu Nur. Silakan. Terima kasih untuk yang sudah menyelesaikan kuisnya. Nanti kita akan berikan voucher untuk 3 pemenang teratas ya, Bapak dan Ibu. Jika memang feedback formnya sudah dilengkapi untuk keperluan nanti sertifikat webinarnya, mungkin kita bisa akhiri webinar kali ini ya. Sampai bertemu di webinar Adobe berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk partisipasinya. Selamat pagi. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat siang. Terima Terima kasih kasih tim Bapak Ibu. EI. Terima kasih tim EII.